dan topeng tertipis apa yang kalian pakai. Oke. Jadi kayak yang terberat apa, yang tertipis versi kalian itu apa. Kalian juga boleh loh mikirin apa ya topeng terberat yang aku pakai dan topeng tertipis yang aku pakai. Nah, jadi kita bilang bahwa tiap topeng itu beda-beda. Ada topeng yang tebal dan berat, walaupun itu mungkin indah, tetapi berat dong. Kalau aku mungkin adalah ketika bertemu dengan seorang yang trigger pointku adalah yang suka menyalahkan. Gitu. Jadi ketika aku ketemu dengan pasien yang datang terus kayak sebenarnya dia ada kesalahan, tapi dia tuh masih kayak ini gara-gara orang tua saya trauma gara-gara orang tua saya trauma lagi gitu kan ya. Ini gara-gara pasangan saya toksik gitu. Tanpa dia refleksi sebenarnya ada peran juga di situ. Nah itu tuh saya tetap perlukan untuk ya saya ngerti pasti berat ya. Nah itu tuh berat juga tuh. Tapi itu tetap perlu karena dia lagi datang dengan kondisi terluka. Dia mungkin tahu dia ada salahnya juga, tapi kalau saya tiba-tiba bilang bahwa ya kamu ada salah juga, itu bukan kalimat yang dia butuhkan. Nah jadi memang itu adalah topeng yang fungsional, bermanfaat, bisa membantu orang untuk merasa lebih nyaman, tapi cost-nya ke diri sendiri adalah tadi jadi berat. Aku jadi ada kemarahan yang mungkin terpendam, yang sebenarnya pengen nyalahin dia juga. Dalam konsep Jungian itu kita bilangnya shadow, kita akan menekan itu ke area shadow. Tugas kita adalah untuk mengolah shadow tersebut supaya jangan sampai jadi meledak, karena kalau enggak bisa jadi nanti aku bakal gampang menyalahkan orang lain. Mungkin karena aku di praktek klinik harus selalu sabar, akhirnya di jalan sedikit ada orang nyalip nih, langsung jadi gampang marah gitu. Nah kalau topeng yang cukup ringan sebenarnya untuk bercanda sih ya, karena memang itu adalah yang aku biasa lakukan, ngobrol-ngobrol, kadang sama pasien pun bercanda, disebut bercanda. Aku merasa kan ini, kita mungkin pernah ketemu orang yang kalau bercanda tuh kayak mangsa gitu kan, kayak nggak lucu. Nah berarti kan dia mencoba menggunakan topeng yang humor, tetapi sebenarnya itu nggak original buat dia. Kalau butuh tadi mungkin dia bercanda di sesuatu yang ringan, tapi ini bisa jadi masalah karena bisa jadi tanpa sadar aku menggunakan itu karena ini ringan nih, ini nyaman gitu. Aku punya cerita tentang ini. Jadi momen dimana aku mau pergi tentang konsep topeng ini adalah aku kan suka bercanda orangnya. Waktu pendidikan psikiatri, aku tuh saking suka bercandanya semua aku bercandain, termasuk dosen yang galak. Ya. Sebagai gambaran, bayangkan dosen kalian yang paling galak dikali lipat 3 kayak gitu. Jadi lagi ini aku laporan pasien gini-gini terus aku jawab dengan santai bercanda. Dosen tuh melihat aku dengan begini. Kupikir aku kurang lucu. Jadi gue naik lagi, gue bercandain lagi tentang itu. Nah, gitu kan. Itulah kesannya karena topeng itu kan ringan ya, kayak enaknya pakai begini. Akhirnya berakhir dengan Andreas dipanggil oleh dosen, dipanggil. Kamu tahu nggak bahwa gini? Terus aku argumen bahwa bukan dia yang manggil sih, kayak si dokter ini tadi mengeluhkan katanya kamu bercanda bla bla bla. Terus aku bilang, dok, tapi kan seorang suka bercanda. Disitulah dia tuh diajarkan bahwa mungkin itu memang peran yang ringan dan menyenangkan buat kamu, tapi belum tentu itu cocok di semua situasi. Nah, jadi aku belajar kontras nih, ada topeng yang berat tapi memang itu yang socially acceptable, ada topeng yang ringan yang ternyata harus pilih-pilih. Begitu. Kalau Anda bagaimana? Tapi sebelum gue pengen nanya dulu. Ya. Kalau gitu apakah arah terbaik adalah supaya kita bisa menggunakan topeng yang tipis ini semaksimal mungkin di berbagai situasi, sepossible mungkin? Lebih tepatnya adalah kita harus memilih topeng mana yang tepat digunakan di satu situasi. Itu perlu latihan juga dong. Betul. Ya. Jadi hanya karena itu nyaman dan ringan, kita nggak bisa gunakan itu setiap saat. Ada orang yang bilang ya, gue kan tampil apa adanya, tapi kadang kayak gitu tuh nyebelin, ketika dia nggak tahu situasi sosial seharusnya kayak gimana, gitu kan? Nah jadi memang kita butuh skill untuk mengenali, untuk refleksi apa topeng atau strategi kita gunakan, apa cost yang harus kita bayarkan, dan kira-kira ini cocok di situasi mana. Oke, paham. Oke, jawab. Itu gue pancanya. Jawaban. Oh, beneran. Cuma gue melihat ada perbedaan terhadap konsep topeng tipis itu pada gue sendiri gitu ya. Kalau gue justru topeng tipis itu mungkin gue siapkan hanya untuk ruang privat di kehidupan gue, gitu gak sih? Jadi kan kalau kita kerja, kita tampil, kita ya kesannya kan kita tampil kan, berarti kan kita memakai topeng bahwa kita harus sebagai sosok yang seperti ini dan seterusnya. Tapi kalau gue konsep topeng yang tipis itu kayaknya disimpan untuk orang-orang terdekat, gitu. Mungkin bukan Anda. Karena mungkin orang-orang terdekat adalah orang-orang yang lebih tidak judgmental terhadap topeng kita. Gitu. Judgmental? Itu sering menyalahkan dari kata. Iya sih. Jadi gini, mungkin gue share juga sedikit cerita gitu ya.
Jadi waktu istriku hamil gitu kan ya, kan kita tebak gender tuh, kira-kira anaknya apa gitu kan ya. Entah kenapa di kepala gue tuh pengennya anaknya perempuan. Mungkin teman-teman sini juga punya ada kecenderungan ya, misalkan nih mau nikah dan punya anak, ada kecenderungan saya lebih prefer anak ini atau enggak gitu. Iya, betul. Tapi entah kenapa di kepala gue tuh pengennya anak perempuan. Karena sepertinya kalau punya anak perempuan, gue bisa bebas mencintai dia. Kayak lucu-lucuan, peluk-pelukan dan seterusnya. Tapi entah kenapa kalau sama anak laki-laki kayak ada ekspektasi tertentu tuh. Gue harus ngajarin dia supaya jadi laki-laki yang benar. Padahal gue sendiri belum benar. Gue harus mendisiplinkan dia dan seterusnya gitu. Jadi mungkin topeng yang gue rasa tebal, yang gue miliki mungkin ya bentuk ekspektasi tentang kita tuh harusnya sebagai sosok yang seperti apa sih. Dan itu mungkin lebih banyak di konteks profesional gitu ya. Sementara topeng-topeng yang tipis itu gue preserve untuk ruangan yang lebih private, sama anak, sama istri, sama Nes ya setengah tebal lah, boleh setengah tebal lah boleh ya. Jadi gue soalnya Andres nyebelin. Soalnya Andres nyebelin gitu. Jadi perihal tentang topeng ini, aku rasa memang penting buat kita untuk tetap memiliki banyak pilihan gitu sih. Karena kalau kita hajar hanya dengan satu jenis topeng, tebal di semua situasi, kita nggak akan bisa punya hubungan yang private dengan orang-orang terdekat. Setuju. Tapi sebaliknya kalau kayak Andreas, topeng tipis dipakai di semua situasi, banyak komplain. Iya, nggak ada boundaries ya Nggak ada jadinya. boundaries gitu.